Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @akun_ryu. Dia menulis, sekian lama jaringan gak ada dan gak ada listrik. Akhirnya sekarang bisa nonton Mimin lagi. Salam dari Sumatera ya Min. Semoga saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana banjir di Sumatera baik-baik saja dan cepat teratasi. Amin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Tidal Wave yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini bercerita mengenai bencana mega tsunami yang menghantam Korea. Film ini dibintangi oleh Sul Kyung-gu, Park Jong-hoon, dan Ha Ji-won. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tidal Wave. Semoga. Pada Desember tahun 2004, terjadi gempa bumi besar di Samudra Hindia dekat Indonesia. Di tengah laut, sebuah kapal nelayan dari Korea terombang-ambing diterjang ombak besar dan badai. Seorang kru kapal yang bernama Man-sik tidak sengaja melepas tali kandang, membuat kandang itu terjatuh menimpa seorang nelayan tua yang bernama Tony. Man-sik dan yang lain pun berusaha menolong Tony, namun mereka kesulitan karena ombak besar terus menerjang. Di kantor BMKG Korea, Profesor Kim mendapat informasi kalau akan terjadi tsunami dahsyat di Samudra Hindia. Mereka pun mengirim helikopter penyelamat untuk mengevakuasi para kru kapal Korea. Saat helikopter sudah datang, Man-sik masih berusaha menolong Pak Tony. Namun dari belakang, ombak besar tsunami bergerak mendekat. Pak Tony pun menyuruh Man-sik pergi meninggalkannya. Dia berpesan agar Man-sik menjaga putri sematawayangnya yang bernama Yeon-hee. Petugas pun menarik Man-sik dan yang lainnya untuk naik ke helikopter. Sesampainya di atas, mereka melihat tsunami menghantam kapal hingga hancur lebur. Tsunami yang terjadi akibat gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter pada tanggal 26 Desember itu menewaskan ribuan nyawa di Asia Tenggara. Tsunami itu mengakibatkan kerusakan parah di Indonesia dan Sri Lanka. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, di pantai Hyundai, Korea, masyarakat ramai berdatangan untuk menghabiskan liburan musim panas. Man-sik yang merupakan penduduk asli pantai Hyundai mempunyai seorang anak laki-laki bernama Sung-hyun. Dia membesarkan Sung-hyun sendirian karena istrinya kabur setelah melahirkan Sung-hyun. Selain itu, Man-sik juga selalu membantu anak almarhum Pak Tony yang bernama Yeon-hee, seperti pesan terakhir sebelum Pak Tony meninggal. Man-sik juga memiliki adik yang bernama Hyung-sik yang bekerja sebagai penjaga pantai. Di saat Man-sik sedang menjaga anaknya, seseorang datang memberitahu Man-sik kalau Yeon-hee dalam masalah. Man-sik pun bergegas pergi menolong. Ternyata Yeon-hee sedang dimarahi ibu Man-sik sendiri yang bernama Geumran karena Yeon-hee berjualan ikan di depan restoran miliknya. Sepupu Man-sik yang bernama Dong-chun berusaha menengahi namun sia-sia. Man-sik kemudian datang membela Yeon-hee. Geumran pun kesal karena anaknya itu selalu saja membela Yeon-hee. Man-sik kemudian mengantar Yeon-hee pulang. Di jalan, mereka bertemu dengan paman Man-sik yang bernama Paman Eok-jo yang merupakan bos kapal dan tuan tanah di sini. Man-sik sangat membenci pamannya itu karena 4 tahun yang lalu Paman Eok-jo menyuruhnya melaut hingga akhirnya terkena tsunami yang menewaskan Pak Tony. Selain itu, Paman Eok-jo juga dibenci masyarakat pantai Hyundai karena dia ingin menggusur toko-toko yang ada di sini untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern. Di tempat lain, Profesor Kim berusaha memberitahu Badan Penanggulangan Bencana mengenai ancaman mega tsunami di pantai Korea. Profesor Kim memberitahu kalau Korea tidak lagi aman karena tercatat sudah 30 kali terjadi gempa di dekat pantai Korea dalam sebulan ini. Profesor Kim mendesak untuk segera dibentuk Komite Penanggulangan Tsunami. Namun usulannya tidak disetujui. Badan Penanggulangan Bencana menganggap Kim hanya mengada-ada saja. Ditambah-tambah sebentar lagi akan ada pameran budaya internasional di pantai Hyundai. Kim kemudian melihat mantan istrinya datang ke tempat rapat. Setelah rapat selesai, Profesor Kim menemui mantan istrinya yang bernama Yoo Jin. Yoo Jin datang ke sini karena dia adalah ketua pameran budaya yang akan diadakan beberapa hari lagi. Kim bertanya kabar anak sematawayang mereka berdua yang bernama Jimin. Tak disangka Jimin kemudian datang bersama ayah tirinya. Ternyata selama ini Yoo Jin tidak pernah memberitahu anaknya kalau ayah kandungnya adalah Profesor Kim. Yoo Jin pun menyuruh Jimin pergi bersama suami barunya. Di pantai, 3 mahasiswi yang berasal dari Seoul sedang berlibur di pantai Hyundai. Salah satu gadis itu bernama Himi.
Mereka lalu berkenalan dengan 3 mahasiswa yang juga sedang berlibur. Salah satu pria itu bernama John Ha. John Ha pun mengajak Himi dan teman-temannya berlayar naik ke kapal pribadi miliknya. Himi yang tidak tertarik dengan John Ha kemudian merokok di pinggir kapal sendirian. Saat akan menyalakan rokok, dia terkejut karena api korek kebesaran membuatnya terjatuh ke laut. Hyung Sik yang sedang berpatroli di dekat sana langsung melempar pelampung, namun pelampung itu malah mengenai kepala Himi hingga membuatnya kesakitan. Hyung Sik pun berenang untuk menolong Himi. Namun Himi yang panik membuatnya susah dikendalikan. Dengan susah payah, Hyung Sik membawa Himi naik ke perahunya. Di saat Hyung Sik akan memberikan nafas buatan, Himi yang kesal kemudian langsung menggigit bibir Hyung Sik. Di tempat lain, Man Sik mencari anaknya di rumah Yeon Hee. Namun ternyata anak itu tidak ada di sana. Di tempat lain, ternyata Dong Chon mengajak anak Man Sik, Sung Hyun, menjadi pengemis mumpung pantai masih ramai pengunjung. Bahkan Jimin yang kasihan sampai memberi uang kepada Sung Hyun. Man Sik kemudian mendapat telepon dari kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Man Sik emosi melihat anaknya disuruh menjadi pengemis oleh Dong Chun. Man Sik pun langsung menghajar Dong Chun, tidak peduli meskipun Dong Chun sepupunya sendiri. Di kantor BMKG, Profesor Kim mendapat laporan dari stafnya bahwa kembali terjadi gempa di dasar laut di perbatasan Korea-Jepang. Namun pihak Jepang belum mengeluarkan peringatan tsunami. Profesor Kim pun panik karena pusat gempa itu seperti bergerak ke arah Korea. Malam harinya di kantor penjaga pantai, Himi datang menemui Hyung Sik. Himi meminta pertanggungjawaban Hyung Sik yang telah melempar pelampung hingga melukai wajahnya. Hyung Sik pun meminta maaf, dia berjanji akan ganti rugi. Atasan Hyung Sik lalu menelpon menyuruhnya kembali ke pos. Namun Himi merebut telepon itu dan berkata kalau Hyung Sik sedang sibuk dan tidak akan kembali ke pos. Mereka berdua pun kembali ngobrol di pinggir pantai. Lama-kelamaan, Himi pun tertarik dengan Hyung Sik karena pria itu sangat polos. Keesokan harinya, Profesor Kim dan timnya memasang alat pendeteksi tsunami sendiri karena dia tidak mau bergantung pada Jepang. Di kantor penjaga pantai, karena semalam Hyung Sik menghilang entah kemana, Hyung Sik akhirnya dihukum dipindah ke bagian penitipan anak. Ternyata di sini ada Jimin yang tersesat dan diselamatkan oleh penjaga pantai. Hyung Sik lalu menelpon Yoo Jin. Namun Yoo Jin sedang rapat sehingga dia tidak bisa menjemput Jimin. Yoo Jin lalu menelpon suami barunya, namun pria itu tidak mengangkat telepon karena sedang asyik berjemur. Yoo Jin akhirnya menelpon Profesor Kim meminta tolong untuk menjemput Jimin. Tanpa pikir panjang, Profesor Kim langsung datang menjemput Jimin. Sesampainya di tempat penitipan anak, Profesor Kim tidak bisa membawa pulang Jimin karena dia bukan wali resminya. Beberapa saat kemudian, Yoo Jin datang bersama suami barunya. Yoo Jin langsung memarahi Jimin karena pergi bermain sembarangan. Tidak terima anaknya dimarahi, Profesor Kim pun balik memarahi Yoo Jin yang tidak becus menjaga anak. Dari pertengkaran ini, Jimin mendengar kalau ternyata Profesor Kim adalah ayah kandungnya. Di tempat lain, Paman Iokjo berusaha menyogok Man Sik agar Man Sik menyetujui proyek pembangunan pusat perbelanjaan modern di pantai Hyundai. Namun Man Sik menolaknya mentah-mentah. Menurut Man Sik, semua penduduk pantai Hyundai pasti juga tidak akan mau pergi meskipun dibayar mahal. Selain itu, Man Sik juga masih marah karena 4 tahun lalu Paman Iokjo menyuruhnya melaut hingga terjadi bencana yang menewaskan ayah Yeon Hee. Man Sik kemudian pergi. Di tempat lain, Himi mengajak Hyun Sik jalan-jalan. Hubungan mereka berdua semakin dekat. Himi lalu tertarik dengan jam tangan milik Hyun Sik. Hyun Sik pun memberitahu kalau jam tangan itu adalah jam khusus bagi penjaga pantai. Tanpa mereka berdua sadari, dari belakang, John Ha dan teman-temannya melihat Himi dan Hyun Sik yang sedang berduaan. Di pantai, Dong Chon yang 4 tahun lalu juga ikut menjadi kru kapal bersama Man Sik dan almarhum ayah Yeon Hee berkata kalau besok adalah tanggal peringatan kematian ayah Yeon Hee. Dong Chon mengatakan kalau dia akan selalu mengenang kejadian di malam itu. Mendengar hal ini, Yeon Hee pun mengajak Man Sik untuk berziarah ke makam ayahnya besok. Malam harinya saat sedang tidur, Man Sik bermimpi kejadian 4 tahun lalu. Selama ini Man Sik tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena ayah Yeon Hee tewas gara-gara dirinya. Di tempat lain, Profesor Kim mendapat laporan kalau pola gempa yang terjadi saat ini sama seperti gempa tsunami yang terjadi di tahun 2004. Seorang petugas kemudian melaporkan telah kembali terjadi gempa berkekuatan 5,6 skala Richter di dekat Pulau Tsushima. Profesor Kim yang panik langsung memberitahu Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang bernama Pak Teddy mengenai kemungkinan terjadinya tsunami di pantai Hyundai. Namun laki-laki Pak Teddy tidak percaya.
Profesor Kim pun menjelaskan kalau tahun ini di laut dekat Korea telah terjadi gempa sebanyak lebih dari 50 kali dan pusat gempanya bergerak semakin mendekati wilayah Korea. Jika gempa besar sampai terjadi di Pulau Tsushima, kemungkinan Korea akan dilanda mega tsunami yang dahsyat. Profesor Kim memprediksi gelombang tsunami yang akan datang bisa mencapai lebih dari 100 meter. Jika mega tsunami itu benar-benar terjadi, mereka hanya memiliki waktu 10 menit saja untuk evakuasi. Di tempat pemakaman, di hadapan Mansik, Yeonhae curhat kepada almarhum ayahnya. Yeonhae berkata kalau sebenarnya dia menyukai Mansik, namun Mansik tidak peka. Yeonhae kemudian pergi. Sadar kalau Yeonhae menyukainya, Mansik yang serba salah pun berlutut di depan makam ayah Yeonhae. Sambil menangis, Mansik meminta maaf. Bukannya dia tidak ingin menerima Yeonhae, namun Mansik masih dihantui rasa bersalah. Di tempat lain, Hyung-sik yang sedang jatuh cinta bersiap-siap menemui Himi. Hyung-sik membungkus jam tangannya yang akan dia berikan kepada Himi. Di tengah jalan, saat akan menemui Himi, dia dihadang oleh Jeonha dan teman-temannya. Jeonha langsung memukuli Hyung-sik. Jeonha yang cemburu menyuruh Hyung-sik menjauhi Himi. Jeonha berkata kalau dia adalah tunangan Himi. Menurut Jeonha, orang miskin seperti Hyung-sik tidak akan cocok dengan Himi. Hyung-sik yang babak belur pun kemudian pulang. Himi lalu datang menemuinya. Hyung-sik pun menyuruh Himi untuk pergi dan jangan menemuinya lagi. Di pantai, Paman Eokjo mendatangi tempat makan milik Yeonhae, memberitahu kalau sebentar lagi pembangunan pusat perbelanjaan modern akan dimulai. Paman Eokjo menyuruh Yeonhae tidak usah khawatir karena dia sudah menyiapkan sebuah toko untuk ditempati Yeonhae. Setelah Paman Eokjo pergi, Mansik kemudian datang menemui Yeonhae. Mansik mengajak Yeonhae pergi ke suatu tempat. Mansik mengajak Yeonhae naik ke atas kapal yang sudah didekor sedemikian rupa. Mereka berdua lalu melihat pesta kembang api dari jauh. Mansik kemudian berlutut dan melamar Yeonhae. Namun sesuai tradisi, Yeonhae tidak langsung menjawab. Yeonhae berkata jika besok pagi ada pita merah di depan rumahnya, maka jawabannya adalah iya. Setelah pulang, Yeonhae bercerita kepada Dongchun yang sedang makan di tempat makannya kalau barusan Mansik melamarnya. Dongchun pun terkejut mendengar hal ini. Dia kemudian menceritakan kejadian di malam pada saat ayah Yeonhae meninggal. Dongchun memberitahu kalau Mansiklah penyebab meninggalnya ayah Yeonhae. Mendengar hal ini, Yeonhae pun langsung shock. Di tempat lain, Profesor Kim dan timnya terus memantau gempa yang semakin sering terjadi. Profesor Kim masih berusaha meyakinkan Pak Teddy agar segera mengevakuasi masyarakat sekarang juga. Namun Pak Teddy masih menolaknya karena menurutnya pihak Jepang juga masih belum mengeluarkan peringatan tsunami. Seorang petugas kemudian memberitahu telah terjadi gempa berkekuatan 5,6 skala Richter di dekat Pulau Tsushima. Mereka lalu mendapat telepon dari Jepang yang memberitahukan bahwa peringatan tsunami sudah dikeluarkan. Keesokan harinya, Mansik kecewa karena tidak melihat pita merah di depan rumah Yeonhae. Di jalan, Dongchun kemudian menghampiri Mansik dan memberitahu kalau semalam dia sudah menceritakan penyebab kematian Pak Tony kepada Yeonhae. Mansik yang marah pun langsung menghajar Dongchun. Tiba-tiba seekor burung menghantam kaca mobil. Mereka berdua lalu melihat ribuan burung yang terbang di langit menjauhi pantai Hyundai. Sementara itu, meskipun Jepang sudah mengeluarkan peringatan tsunami, Pak Teddy masih belum bergerak untuk mengevakuasi semua warga Hyundai. Karena hari ini adalah hari pembukaan pameran budaya internasional yang diketuai oleh Yojin. Yojin kemudian datang memarahi Profesor Kim. Dia menuduh Profesor Kim ingin menghancurkan karirnya dengan memberi kabar hoax. Profesor Kim pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan menyuruh Yojin membawa putrinya pergi dari tempat ini. Namun Yojin tidak peduli. Di tempat lain, Yeonhae membuang pita merahnya ke laut. Yeonhae lalu menemui Paman Eokjo di kantornya. Yeonhae mengatakan kalau dia ingin menjual rumahnya karena dia ingin pergi dari tempat ini. Sementara itu, Himi sangat sedih karena Hyung-sik tidak mengangkat teleponnya. Dia lalu bergabung bersama teman-temannya yang akan pergi berlayar. Ternyata gempa besar akhirnya terjadi di Pulau Tsushima. Profesor Kim langsung memberitahu Pak Teddy agar segera mengevakuasi penduduk di sekitar pantai Hyundai. Peringatan tsunami akhirnya dikeluarkan pemerintah Korea. Pameran budaya yang sedang berlangsung pun akhirnya batal. Semua perwakilan dari negara-negara lain memilih untuk pergi. Yojin berusaha menelpon Jimin, namun Jimin yang sedang tidur tidak mendengarnya. Yojin yang panik pun langsung kembali pulang ke hotel untuk menyelamatkan Jimin. Di luar, ombak raksasa bergerak ke arah Korea dengan kecepatan tinggi. Di tengah laut,
Himi dibohongi teman-temannya. Ternyata hanya Himi dan Jonha yang pergi berlayar, sementara teman-temannya pergi ke akuarium. Di pantai, Mansik menemui Yonhee. Mansik berusaha meminta maaf, namun Yonhee tidak peduli. Mereka berdua lalu mendengar suara sirine tanda bahaya. Beberapa saat kemudian, terjadi gempa yang sangat keras. Gempa itu membuat lalu lintas menjadi kacau. Di atas jembatan, mobil yang dinaiki Dongchun bertabrakan dengan mobil lainnya. Di dalam hotel, Eugene terjebak di dalam lift yang rusak akibat gempa. Di tempat lain, Profesor Kim mendapat laporan kalau mega tsunami akan menghantam pantai Hyundai 10 menit lagi. Profesor Kim lalu menerima telepon dari Eugene, menyuruhnya menyelamatkan Jimin yang masih ada di dalam hotel. Tanpa pikir panjang, Profesor Kim langsung pergi menuju hotel. Di laut, gelombang tsunami raksasa menghantam kapal tongkang yang sangat besar. Di atas jembatan, Dongchun bertemu dengan Sung Hyun dan neneknya Bibi Gumran yang juga terjebak macet. Di lautan, Jonha menghubungi tim penyelamat karena kapalnya terombang-ambing di lautan. Setelah mendapat laporan ini, Hyung-sik dan timnya pun langsung terbang menggunakan helikopter menuju lokasi Jonha. Gelombang tsunami raksasa bergerak ke arah pantai. Semua orang yang ada di pantai pun panik dan berhamburan. Melihat hal ini, Yonhee dan Mansik pun ikut pergi menyelamatkan diri. Di jembatan, Dongchun langsung mengajak Sung Hyun dan Gumran pergi. Ombak besar kemudian datang menggulung mereka. Ombak raksasa pun menghantam pantai, menyeret semua orang yang ada di sana. Di dalam hotel, Profesor Kim berjuang menuju kamar putrinya di tengah kepungan air. Sementara di dalam lift, Eugene panik karena air mulai masuk ke dalam lift. Di laut, Hyung-sik dan timnya akhirnya menemukan kapal milik Jonha. Hyung-sik kemudian turun ke laut dengan membawa tali. Di jembatan, Dongchun berhasil selamat dari hantaman tsunami, namun dia tidak melihat Sung Hyun dan Bibi Gumran. Dongchun lalu melihat sebuah kapal tongkang tersangkut di atas jembatan. Kontainer-kontainer yang ada di kapal pun berjatuhan menimpa orang-orang yang ada di sana. Beruntung Dongchun masih bisa selamat. Di jalanan, Mansik dan Yonhee berusaha memanjat tiang listrik. Kabel listrik lalu putus masuk ke dalam air, membuat semua orang yang ada di bawah tersetrum hingga tewas. Beruntung Mansik dan Yonhee berhasil selamat setelah menaiki tiang. Di hotel, Profesor Kim akhirnya berhasil menolong Jimin yang hampir terseret arus. Di laut, Hyung-sik menyuruh Himi naik terlebih dahulu. Saat sedang menolong, Hyung-sik bertanya apa benar Jonha sudah bertunangan dengan Himi. Himi pun membantahnya. Himi berkata kalau dia dan Jonha baru mengenal beberapa hari yang lalu. Hyun-sik pun lega mendengar hal ini. Setelah membantu Himi naik ke helikopter, Hyun-sik lalu kembali turun untuk menolong Jonha. Di hotel, Profesor Kim lalu membawa Jimin naik ke atap gedung untuk menunggu bantuan. Dia lalu kembali menelpon Eugene. Eugene baru memberitahu kalau saat ini dia hampir tenggelam di dalam lift yang rusak. Mendengar hal ini, Profesor Kim yang panik pun ingin pergi menolong, namun dia dilarang oleh tentara yang berjaga. Eugene juga melarang Kim untuk datang karena dia sudah pasrah. Tiba-tiba seorang petugas kebersihan yang mendengar suara Eugene mencongkel membuka pintu lift, membuat Eugene akhirnya berhasil selamat. Di jembatan, Dongchun yang panik ingin sebat, namun dia melempar korek karena kaget apinya kebesaran. Tak disangka korek api itu menyambar bensin yang keluar dari kapal tongkang. Ledakan dahsyat pun terjadi. Di laut, Hyung-sik akhirnya berhasil mengangkat Jonha, namun Jonha yang panik membuatnya terjatuh kembali. Rekan Hyun-sik lalu menyuruh Hyun-sik untuk pergi karena resikonya terlalu tinggi jika Hyun-sik kembali turun. Himi juga melarang Hyun-sik untuk turun lagi. Namun Hyun-sik tetap nekat kembali turun untuk menyelamatkan Jonha. Di jalanan, Mansik berusaha menarik Yonhee ke atap gedung. Namun sebuah kaca menimpanya membuatnya terjatuh. Beruntung listrik sudah padam dan Yonhee bisa meraih tangannya. Mansik lalu menyuruh Yonhee melepaskan tangannya karena dia tidak ingin Yonhee ikut terbawa arus. Namun Yonhee bersikeras menolak melepaskannya. Mansik pun melepaskan tangannya dengan paksa. Secara mengejutkan, Paman Yukju menyelamatkan Mansik, membantunya kembali menaiki tiang listrik. Mansik tidak mengira Paman Yukju akan menyelamatkannya. Tiba-tiba papan reklame menghantam Paman Yukju hingga terseret arus. Di laut, Hyung-sik kembali berusaha menarik Jonha naik ke helikopter. Namun di tengah jalan, tali yang membawa mereka hampir putus. Petugas pun memberitahu kalau tali itu tidak akan kuat mengangkat 2 orang. Hyung-sik berniat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jonha, namun Himi melarangnya. Himi tidak ingin kehilangan Hyung-sik. Hyung-sik lalu menyerahkan jam tangannya kepada Jonha, memohon agar jam tangan itu diberikan kepada Himi. Hyung-sik pun menjatuhkan diri ke laut dan langsung tersapu ombak yang besar.
Di tempat lain, Eugene menemui Profesor Kim dan putrinya di atap hotel. Keadaan di atap sangat kacau karena semua orang ingin naik helikopter penyelamat. Namun helikopter tidak bisa membawa semua orang. Mereka memprioritaskan anak-anak dan orang tua. Profesor Kim lalu menggendong Jimin menuju helikopter. Profesor Kim menitipkan Jimin kepada seorang nenek untuk menjaganya. Helikopter itu pun mulai terbang. Profesor Kim berteriak memberitahu Jimin kalau dia adalah ayah kandungnya. Dari laut, tsunami susulan kemudian datang. Melihat hal ini, Profesor Kim meminta maaf kepada Eugene karena tidak bisa mempertahankan rumah tangganya bersama Eugene. Gelombang tsunami kemudian menghantam mereka berdua. Singkat cerita, setelah situasi kembali tenang, dilakukan upacara penghormatan untuk semua orang korban yang tewas akibat bencana tsunami. Himi yang berhasil selamat menangis mengenang Hyung-sik sambil memakai jam tangan pemberian Hyung-sik. Penduduk pantai Hyundai yang selamat juga bergotong royong menyingkirkan puing-puing. Saat membantu Hyun-hee membersihkan rumah, Man-sik menemukan tali merah yang sebelumnya dijanjikan. Itu artinya Hyun-hee menerima lamarannya. Setelah bencana berlalu, Bibi Gyumran dan Sung-hyun yang berhasil selamat akhirnya menerima Hyun-hee menjadi istri Man-sik. Dan berakhirlah alur cerita film Tidal Wave ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika mertua kalian galak, coba terkena bencana dulu guys. Pasti mertua kalian akan jadi baik sama kalian. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye.